dikasih Tuhan, pertanyaan ini secara tidak kita sadari terus seringkali keluar dari mulut bahkan hati kita, betul nggak? Mengapa harus menunggu? Menunggu adalah suatu pekerjaan yang tidak disukai oleh manusia, betul? Karena selain melelahkan, menunggu itu sangat membosankan. Kalau kita berada di jalan raya dan terjebak macet ya, mungkin 5-10 menit masih bisa bertahan. Tapi kalau sudah sampai setengah jam dan sebagainya, kita pasti cari jalan alternatif atau balik arah. Juga para ibu yang belanja di supermarket, begitu mau membayar di kasir, pasti mencari kasir yang antriannya terpendek. Betul enggak saudaraku? Ini membuktikan bahwa orang itu tidak suka menunggu, saudaraku. Tetapi kalau kita perhatikan ya, banyak sekali kegiatan-kegiatan, urusan-urusan di dalam dunia ini yang didahului dengan menunggu. Contoh, kerap kali kita kesal ya, hati kita kesal ketika harus menunggu di depan ATM. Maunya sih buru-buru ngambil uang sudah kita pergi. Tapi kenyataannya orang di depan kita yang ada di dalam bilik ATM tidak kunjung keluar. Entah apa yang di transaksi apa yang dilakukan. Ya, mau tidak mau kita harus menunggu. Juga pada waktu di bank, kita harus menunggu antrian untuk dilayani oleh customer service ya saudaraku. Kalau di bank antriannya mungkin lebih panjang dan prosesnya lebih lama. Ada yang ganti kartu, ada yang kartunya kecelep dan sebagainya. Menunggu. Juga pada waktu di mall, saudaraku ya. Mohon maaf, kalau kita kebelet pipis, khususnya kaum hawa, yang toiletnya itu terbatas ya, kalau laki banyak, harus nunggu. Pipis saja loh menunggu, saudara. Apalagi kita makan, ya, makan harus bayar kongkong ngenteni. Kalau Bapak Ibu Saudara datang ke Pasar Atom hari Sabtu dan Minggu, kalau mau makan di food courtnya, jangan harap dapat jam 11 sampai 12, jangan harap dapat meja, benar nggak? Yang suka ke Pasar Atom, saudara bisa dapat meja kalau saudara lihat, oh orang ini hampir selesai, kita tunggu, baru kita dapat. Kalau gitu nggak mungkin kita dapat. Kalau kita sungkan-sungkan nggak oleh meja, saudaraku. Walaupun saudara bayar loh. Ya. Banyak hal-hal lain, saudaraku. Apapun kegiatan itu seringkali kita harus menunggu. Parkir juga gitu. Bahwasanya saya KTP jalan-jalan ya, parkir masuk nunggu, antri saudaraku. Nanti pulang juga nunggu untuk bayar. Ya. Jadi apapun di dalam dunia kenyataan gitu, saudaraku. Andai kata ya, andai kata kalau bisa, betapa nyamannya kita tidak perlu menunggu ketika kita melakukan urusan atau melakukan segala sesuatu, langsung masuk gitu, langsung dikerjakan tanpa harus membuang waktu. Tapi inilah kenyataan yang terjadi. Memang tidak seorang pun senang dengan berhadapan dengan masalah, ya. Semakin cepat masalah itu selesai, semakin lebih baik. Tetapi di dalam menyelesaikan masalah tidak segampang membalikan tangan, tidak segampang apa yang kita bayangkan. Kadang kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong, seolah-olah Tuhan itu tidak merespon doa kita. Tuhan tidak begitu lambat merespon, begitu lama. Pertanyaannya, apakah jawaban doa itu juga harus menunggu? Mari kita lihat satu ayat ya. Mari kita membuka di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang ke-11. Ayat ini ayat familiar, ayat ini ayat hafalan ya, yang seringkali disampaikan ya. Demikian bunyi firman Tuhan.
Dikatakan ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa artinya? Ia, I besar. Kita harus jelas dulu ayat ini, saudaraku ya. I besar artinya Tuhan. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan membuat. Kata membuat itu adalah, kalau kita perhatikan, kata kerja aktif ya. Artinya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang pasif, Tuhan yang aktif, selalu bekerja. Artinya kalimat ini dapat dipercayai. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu dapat kita amini. Segala sesuatu itu dalam bentuk apa? Jamak ya. Semuanya, apapun. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Semuanya. Mungkin pagi ini ada yang bermasalah dengan kesehatan, sakit. Ada yang bermasalah dengan ekonominya. Apakah hubungan keluarga lagi bermasalah? Suami istri, anak dengan orang tua dengan anak. Ataukah bermasalah dalam pekerjaan saudara? Saudara di PHK mungkin, atau bisnis saudara sedang terpuruk. Firman Tuhan katakan, iya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Indah pada waktunya itu artinya apa? Sesuai dengan yang Tuhan mau. Indah pada waktunya itu adalah kesuksesan yang akan kita raih, goal kita. Dikatakan indah pada waktunya. Seringkali kita agak bingung ayat ini. Mula-mula saya juga bingung. Indah pada waktunya. Nya itu nya kecil ya saudara. Bukan N-nya kecil, bukan N-nya gede. Artinya indah pada waktunya kita. Ini adalah janji Tuhan kepada setiap kita yang hadir pagi ini. Tuhan akan membuat indah pada waktu kita. Artinya Tuhan sudah mengagendakan. Jadi antara saya dengan siapa? Pak Budi mungkin tidak sama waktunya. Ia membuat segala sesuatu, ini harus diulang-ulang supaya kita paham. Segala sesuatu indah pada waktunya. Nya siapanya? Kita masing-masing. Artinya kita harus apa? Menunggu. Jadi jelas jawaban Tuhan itu tidak bisa konstan. Harus menunggu. Ya, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Makanya kalau kita lihat banyak orang ada yang orang itu loh kok diberkati Tuhan luar biasa. Tapi di sisi lain ada orang yang hidupnya terlalu tragis, susah. Pertanyaannya, apakah Tuhan tidak adil? Tidak. Karena firman Tuhan katakan, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk orang kaya saja, tidak ada. Oleh karena itu melalui firman Tuhan pagi ini kita boleh belajar ya. Kalau kita melihat orang yang berada, orang kaya, kadang kita merasa apa istilahnya sohudon ya. Kita iri. Kalau kita mengerti, kita tidak usah iri. Kita ikut bersyukur. Kalau di antara kita semua ada yang diberkati Tuhan duluan, bersyukur. Gak usah dirasani. Kita syukuri dan kita aminkan. Oh iya, saat ini orang ini yang waktunya sudah tiba. Sebentar nanti suatu saat saya pasti. Karena indah pada waktunya. Mengerti saudara ya? Kita belajar melalui ayat ini. Jadi untuk menerima janji Tuhan itu butuh waktu. Waktu untuk apa? Untuk menunggu. Yang harus kita pahami,
Tuhan itu mempunyai agenda dan waktu tertentu di dalam menjawab doa kita. Ya, saya ulangi. Kita harus memahami bahwa Tuhan itu punya agenda dan waktu tertentu untuk bisa menjawab doa kita. Kalau kita perhatikan ayat ini mengajarkan kita bahwa apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, semuanya ini selalu indah pada waktunya. Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu yang jelek. Ya. Rancangan Tuhan selalu indah pada waktunya. Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita. Apapun yang kita tahu itu Tuhan berikan kepada kita. Apa yang tidak bisa dilihat mata, apa yang tidak didengar dan timbul dalam hati, itu yang diberikan pada kita. Kita harus ingat dan percaya bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, itu duduk omong kosong, saudaraku. Bukan Tuhan itu iseng-iseng, tidak, bukan omong kosong. Tapi indah pada waktunya itu memiliki arti suatu saat semua yang indah pasti akan tiba berdasarkan waktu Tuhan. Amin. Namun karena keterbatasan kemampuan untuk mengetahui apa yang dirancang Tuhan dalam kehidupan kita, membuat kita tidak mengerti kenapa waktu Tuhan itu seringkali tidak sejalan dengan waktu kita di dalam memberi pertolongan dan menjawab doa kita. Betul? Seringkali kita protes, saudaraku. Kenapa? Jelas. Tadi dikatakan, tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Logika manusia terlalu amat kecil untuk bisa mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita yang dahsyat. Rencana yang dahsyat dalam hidup kita. Kalau kita tetap menggunakan pikiran kita menggunakan kemampuan kita akan gagal. Bila melalui renungan firman Tuhan pagi ini, ayo kita mau bersabar menunggu waktunya Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang waktunya Tuhan. Apa sih waktunya Tuhan? Tuhan itu berdaulat atas waktu. Ya. Waktunya Tuhan, waktu Tuhan adalah sebuah misteri yang besar. Sampai hari ini tidak ada seorang pun yang bisa menerjemahkan apa sih waktu Tuhan. Ada? Enggak ada, saudara. Bahkan kalau saudara mempelajari Alkitab juga sendiri tidak banyak membahas tentang waktunya Tuhan. Kalau saudara mau pelajari, tidak banyak berbicara tentang waktunya Tuhan. Karena waktunya Tuhan itu adalah sebuah misteri. Dan waktu Tuhan tidak dapat diprediksi. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul 1 ayat 7, bisa ditayangkan. Kisah Para Rasul 1 ayat 7 dikatakan, jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ya. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Artinya bahwa semua sudah ditetapkan oleh Bapa di surga. Jadi artinya Yesus itu berdaulat atas waktu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu
Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berserah pada suatu fakta bahwa Tuhan itu maha kuasa dan berkuasa menetapkan waktu. Ya. Mungkin pagi ini ada yang sedang menunggu waktunya Tuhan. Ya. Saya beritahu sekali lagi pada saudara bahwa hanya Tuhan yang bisa menetapkan waktu. Artinya Tuhan yang berdaulat atas waktu. Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, secara tidak langsung ya Tuhan memakai musim menunggu ini sebagai musim pengajaran. Secara tidak langsung kita dimasukkan di dalam ruang tunggunya Tuhan. Namanya ruang tunggu itu suatu ruang yang tidak enak, tidak disukai orang. Waiting room, tidak suka. Kalau kita naik pesawat ya, airport setelah boarding pass mungkin kita sebelum masuk gate kita dikumpulin di suatu ruang waiting room. Kita menunggu sampai gate dibuka, kita masuk dalam pesawat biasanya. Kalau semua berjalan lancar no problem. Tapi pada waktu saudara di waiting room ada screen atau TV gede. Flight nomor atau nomor penerbangan ini delay. Apa saya lakukan? Waduh, ngenteni. Disinilah, di ruang tunggu inilah kita diproses untuk menunggu dengan sabar. Seringkali di dalam ruang tunggu ini menjadi penyebab akar ketidakharmonisan, kesalahpahaman antara kita dengan Tuhan. Maunya kita cepat sekarang Tuhan. Apalagi zaman instan sekarang. Zamannya zaman instan. Ada Gojek instan, betul ya saudara? Ada Grab Express, semua cepat. Intinya manusia semakin cepat semakin oke. Tapi ingat, kita harus paham, Tuhan berdaulat atas waktu. Dan Tuhan mempunyai waktu tertentu untuk bisa menjawab doa kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, doa yang instan tidak selalu menjadi cara Tuhan menjawab doa kita. Betul? Saya ulangi lagi. Jawaban doa yang instan tidak selalu menjadi cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Seringkali waktu Tuhan yang tidak sesuai dengan waktu kita menjadi marah. Ya. Kita menjadi marah, kecewa. Weh gak Tuhan-Tuhanan. Hati-hati saudaraku. Karena waktu Tuhan tidak sesuai dengan waktu kita. Pagi ini saya juga akan memberitahu kepada saudara bahwa jika waktu Tuhan tidak sesuai dengan waktu kita, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu terputus gara-gara waktu yang tidak sesuai antara waktu Tuhan dengan kita. Di dalam Lukas pasal 18 ayat 1 kalau tidak salah, Tuhan menginginkan kita tuh tetap berdoa senantiasa, berdoa tidak jemu-jemu saudaraku. Kenapa kita dimasukkan di dalam ruang tunggunya Tuhan? Kadang sifat manusia itu nek njaluk apa-apa cepet. Jengking kepada Tuhan, betul? Tetapi kalau sudah dapat goodbye Tuhan. Makanya Tuhan mengajar kita dimasukkan di ruang tunggunya supaya Tuhan itu juga ngomong, eling biyen kon nek pacaran, waktu ini cepet gak kerasa, kok cepet ya waktu ini. Tapi kalau sama Tuhan cepet, akan ditahan, tunggu. Di ruang tunggu. Ruang tunggu itu ruang yang tidak enak, saudaraku. Kalau ke dokter, saudara mendapat antrian yang agak berapa? 5 atau 10. 5 atau 5 atau berapa ya? Kalau itu dokternya gigi, saudara. Ya setengah mati ini.
dokter mata. Ya toh, kadang saya juga gitu. Saya diantar istri saya ke dokter. Ya, kadang saya agak berot. Suwene gak mari-mari pulang aja mah. Itu saya ngomong. Sik lah Pak, sabar. Nunggu entenono. Bahasanya sik talah. Ya, ruang tunggu itu untuk proses kita supaya kita sabar. Kalau bapak-bapak mau kondangan atau bapak-bapak mau ada pertemuan dengan atasan jam 6:30, tapi jam 6 masih di rumah. Kenapa? Biasa kaum hawa, ibu-ibu, istrinya masih jam 6 itu masih nyatok rambut. Istrinya masih ngukir alis, saudaraku. Ayo Bu, jame, ayo cepet. Istrinya ngomong apa? Sik talah Pak. Benar. Ini sama dengan Tuhan. Tuhan itu sama dengan istri bapak ibu. Bapak. Cepat Tuhan, now, sekarang. Tuhan ngomong sik talah. Entenono. Pagi ini kita diajar sabar, saudara. Ruang mentunggu itu diajak kita untuk bersabar, menanti, karena Tuhan itu berdaulat. Tidak jadi dipaksakan. Sering kali kita memaksakan diri kita, memaksakan Tuhan untuk apa? Mengikuti timetable kita, kemauan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya beritahu kepada saudara, Tuhan itu bukan ATM, saudaraku. Ayo katakan, Tuhan bukan ATM. Kenapa? Kalau ATM, saudara tinggal masukkan PIN yang tepat, tim yang benar, yang keluar apa? Uang. Tapi kalau Tuhan bukan ATM, bukan berarti kita memasukkan doa yang benar, keluar jawaban, langsung jawaban. Tidak. Makanya Tuhan itu bukan ATM. Tidak bisa. Tuhan punya waktu tertentu untuk menjawab doa kita. Jawaban yang instan tidak selalu menjadi cara Tuhan untuk menjawab doa kita. Kita harus menunggu, saudaraku. Jawaban Tuhan itu bukan no, bukan tidak, tetapi not yet. Apa itu? Belum. Sekali lagi, jawaban Tuhan itu bukan no, tidak, tetapi not yet, itu belum. Artinya entenono, sampai waktuku tiba. Sekali lagi pagi ini kita dilatih, diajar untuk sabar menunggu waktunya Tuhan. Kesuksesan itu juga menunggu waktu loh, saudaraku. Iya, juk-juk, nggak bisa. Seorang petani yang menuai pagi hari, apa iso cukul sore hari? Nggak bisa. Harus menunggu waktu yang tepat. Hati-hati, seringkali kita lupa. Kita ini adalah ciptaan, bukan pencipta loh, saudaraku. Cewani ini merintah-merintah Tuhan, pencipta kita. Ya, kalau boleh diartikan, kita tuh mohon maaf terlalu kurang ajar sama Tuhan. Karena PDW. Sebab mujizat itu juga butuh waktunya Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Yohanes 2 ayat 1 dan 11, enggak usah dibaca, saya cuplik aja ya. Yaitu suatu kisah perjamuan di Kana, saudaraku ya. Di situ Yesus diundang, saudaraku ya. Diundang kan, kalau saya pelajari, Yesus itu masih kerabat daripada yang mengundang pesta itu. Kenapa? Kalau enggak kerabat, masa ibunya mau masuk dapur sampai dia tahu kalau kekurangan air anggur.
Ya, dia berkata pada Tuhan, Tuhan, mereka kekurangan air anggur. Apa jawab Tuhan? Kalau kita membaca di Yohanes 2 ayat keempat, kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Ya. Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba. Kalimat saatku belum tiba, ini kalau kita cermat, ini menegaskan kepada kita bahwa waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Gak bisa disetir Tuhan. Walaupun itu ibunya, dia mengatakan waktuku belum tiba. Artinya waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Kita harus sadar itu. Jadi untuk bisa menerima mukjizat itu butuh juga waktu. Waktunya Tuhan. Seringkali yang menghalangi, ya, kita tidak dapat menerima pengenapan janji Tuhan karena ketidaksabaran kita menunggu waktunya Tuhan. Maunya kita cepat Tuhan, ayo. Oleh karena itu pagi ini, mari milikilah hati yang berserah kepada Tuhan, karena kehendak dan waktu Tuhan adalah yang terbaik. Ketika kita taat dan sabar menanti waktunya Tuhan, mukjizat pasti dinyatakan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menunggu. Jadi jelas ya, tidak usah lagi marah-marah kepada Tuhan. Apa Tuhan gak dengar doaku? Weh jengking-jengking gak ada jawaban. Ingat, kita harus mengerti ayat ini. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau ada orang yang diberkati Tuhan dulu, mari kita ikut bersyukur. Ya, kamu duluan gak apa-apa. Satu saat. Kalau bahasanya Pak Iwan, Jong Yu Idien. Suatu saat aku juga akan sama. Harus bersyukur kita, harus tahu. Maka saya tergerak untuk berbicara ini. Banyak orang yang situasi saat ini menjadi jauh kepada Tuhan karena doa gak didengar, percuma. Gak gereja-gerejaan wis. Percuma. Biarlah mulai pagi ini firman Tuhan. Ya, kita harus sabar menunggu. Jangan sampai menghalangi pengenapan janji Tuhan karena kita tidak sabar menunggu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berbicara menunggu. Apa sih menunggu sebenarnya? Itu menunggu itu apa? Kok menunggu? Apa artinya menunggu? Ada 3 hal yang perlu saya sampaikan pagi ini ya dengan cepat. Yang pertama, menunggu itu menunjukkan hati kita yang sesungguhnya. Menunjukkan hati kita yang sesungguhnya, itu menunggu, saudaraku. Saya beri ilustrasi, ada 2 orang pemuda yang sedang mengejar 1 orang perempuan ya. Singkat cerita, perempuan ini memutuskan untuk tidak dua-dua. Akhirnya pemuda yang satu berhenti, menundukkan diri, dan dia mengejar perempuan yang lain. Sedang pemuda yang satu ini, dia berusaha lebih perhatian lagi. Ya. Nah, kalau dari kedua pemuda ini, manakah yang lebih mengasihi perempuan ini? Tentu yang kedua, betul ya saudara? Yang pertama, cepat-cepat ingin punya pacar supaya bisa menikmati bagaimana berpacaran dengan dia. Sedangkan yang kedua, dia menganggap wanita ini wanita yang luar biasa, spesial bagi dia. Sehingga dia mau lebih memperhatikan dan setia menunggu. Wong wedok iku nek dinteni terus pasti kena saudaraku ya. Benar enggak? Pak Gembala. Ditelateni. Ya.
Saat menunggu inilah, saudaraku, ini menunjukkan hati kita yang sebenarnya. Tuhan juga ingin, ya apa sih hatiku ini? Hatimu itu gimana ambek aku? Pura-pura takon, pura-pura cinta ambek aku. Tuhan kadang ingin juga ingin tahu hati kita sebenarnya. Ini ada satu kisah juga, kalau kita membaca di dalam Yohanes 11, kalau kita membaca ayat 11 sampai 15 ya, tentang ini Lazarus ya, saudaraku. Lazarus. Keluarga Betani ini adalah keluarga sebetulnya yang dikasih oleh Tuhan. Ya. Dekat sekali dengan Maria dan Marta serta Lazarus. Ya. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab hanya ada satu Tuhan, maka menangislah Tuhan di Yohanes 11 ayat 35. Tuhan begitu mengasihi, tetapi kita lihat dalam kisah ini. Saya enggak ceritakan sepanjang, saya cuplik aja. Kalau kita membaca di Yohanes 11 ayat yang ketiga ya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya Marta dan Maria. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasih sakit. Berita Lazarus sakit itu sudah disampaikan kepada Tuhan Yesus. Dan keluarga Betani ini keluarga yang paling dekat dengan Tuhan dan Tuhan sangat mengasihi. Tapi dalam kisah ini dikatakan berita itu bisa disampaikan. Tetapi kalau kita membaca di ayat yang ke berapa ini? Ayat yang ke-6. Ayat ke-6. Ayat ketiga berita disampaikan. Ayat yang ke-6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, besar Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kata enggak sinkron ya. Tadi katanya keluarga Betani sangat dikasihi Tuhan. Tetapi kita lihat di ayat 6 tadi berita disampaikan bahwa Lazarus itu sakit. Tetapi di ayat 6 dikatakan Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Namanya orang sakit, apalagi sudah diberitakan itu sangat urgent, saudaraku. Ya, sangat urgent. Cepat, waktu itu bodoh, saudaraku. Pas ini saudara saya, kembaran saya meninggal, cepat. Kalau sudah sakit, harus cepat dibawa ke rumah sakit. Diinfus, dikasih oksigen dan sebagainya. Ini kalau kita lihat kok ketoi Tuhan itu sengaja. Dikatakan ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Kalau kita membaca yang ke-15, yang 15 supaya jelas ya, 15. Tetapi syukurlah aku besar Tuhan tidak hadir pada waktu itu. Sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi sekarang juga kepadanya. Jadi gak sesuai dengan kenyataannya. Karena Tuhan itu mengasihi, tapi buktinya berita sudah disampaikan kalau Lazarus sakit. Harusnya kalau Tuhan itu mengasihi keluarga Betani ini, Tuhan segera datang untuk jamah dan menumpang tangan. Tapi tidak. Tuhan sengaja tinggal 2 hari lagi. Terus dikatakan syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Jadi jelas Tuhan Yesus seolah-olah sengaja. Jadi dapat dikatakan Tuhan Yesus tidak pernah mesong, saudara, di matinya Lazarus. Tuhan tidak ikut pemakaman Lazarus waktu itu. Ya, sengaja tinggal 2 hari. Apa pelajaran? Dikatakan supaya kamu dapat belajar percaya. Dan kali kita orang yang dekat Tuhan, kadang Tuhan juga mengajar kita.
Bagaimana hati kita? Ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau bersabar menunggu waktunya Tuhan, jawaban Tuhan bukan apa yang kita harapkan, lebih dari apa yang menjadi ekspektasi kita. Lebih. Singkat cerita, Tuhan datang ke rumah Lazarus, ya. Akhirnya dikatakan Lazarus sudah mati 4 hari. Menurut dokter, orang yang mati 4 hari itu sudah busuk, saudaraku. Kulit, daging, urat semua sudah menyatu. Nonsen bisa hidup, nonsen bisa disembuhkan. Tetapi inilah Tuhan. Justru Tuhan akan mendemonstrasikan di depan Maria dan Marta. Secara manusia, kehadiran Yesus ke rumah Lazarus ini tidak tepat. Tidak ada gunanya. Wong wis mate tang dino. Waktu yang tepat bagi Marta dan Maria dan Marta, pada waktu dia memberi kabar bahwa Lazarus sakit, Tuhan segera datang, itu waktu yang tepat. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita mau menunggu dengan sabar waktu Tuhan, maka jawaban Tuhan lebih dari apa yang kita harapkan. Lihat bagaimana Maria dan Marta. Dia hanya berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Walaupun demikian, hatinya susah, mungkin agak dongkol dengan Tuhan. Kok gak wingi-wingi nang kini. Duluku sakit, sekarang percuma. Tapi tidak bagi Maria. Dia mendengar Yesus datang, dia menghampiri dia dan sujud menyembah dia. Sujud. Ciri seorang Marta. Waktu senang dia menyaki, suka duduk di bawah kaki Tuhan. Itu Maria. Pada waktu susah juga. Seandainya engkau ada di sini, saudara saya tidak akan mati. Ya. Saudara perhatikan, Maria Marta hanya minta apa? Kesembuhan saja, saudara. Minta kesembuhan, tetapi Tuhan, kalau kita mau sabar menunggu, Tuhan memberi apa? Kebangkitan. Haleluya, puji Tuhan. Apa yang kita minta melebihi? Ya. Maria Marta hanya minta kesembuhan, tapi Tuhan memberikan suatu kebangkitan. Kedua, apa arti menunggu? Menunggu yang kedua artinya melatih untuk sabar. Bagaimana kita melatih untuk sabar? Apakah semuanya berjalan lancar tanpa hambatan? Itu tidak. Untuk melatih kesabaran, kita harus apa? Selalu berada di dalam keadaan-keadaan yang membutuhkan kesabaran. Contoh satu kisah lagi ya, saudaraku, secara cepat. Kalau kita membaca Lukas 8 ayat 40 sampai 56, kisah siapa? Yairus. Ya. Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah sinagoga ya, saudaraku. Dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Mungkin karena sudah tidak di jalan lain, dia datang kepada Tuhan Yesus minta pertolongan. Dia sujud menyembah. Walaupun dia orang yang berpengaruh, dia tidak peduli, aku datang pada Tuhan. Orang yang berpengaruh. Tetapi sekali lagi, Tuhan itu seolah-olah membuat lambat. Dikatakan anaknya Yairus umur 12 tahun itu sekarat mau mati, wis mau mati. Dan dikatakan kalau Alkitab katakan wis mati, saudaraku. Kalau keadaan genting kayak gitu, harus waktu itu diperhitungkan. Ojo lambat-lambat. Tapi Tuhan lihat, ya memang tidak disalahkan juga Tuhan. Di mana ada Tuhan, di situ ada kerumunan. Seringkali banyak orang
dalam menunggu antrian ada orang yang nakal suka nyerobot. Betul nggak saudaraku? Masih mangkel, wongku kok nyerobot. Sama. Ketika Yesus mau datang ke rumahnya Yairus, diserobot oleh perempuan yang sakit melahirkan darah. Tuhan berhenti, Tuhan omong-omong, waktu lagi. Yairus harus nunggu. Singkat cerita, kalau Yairus ini tidak sabar menunggu waktunya Tuhan, dia bisa. Dia orang berpengaruh. Wes gak Tuhan gak popo. Ya toh, aku minta sudah menyembah tetapi dipersulit. Ndak teko-teko sampai anakku mati. Sama dengan Maria Marta. Untung Yairus tidak marah-marah, dia sabar menanti waktunya Tuhan. Sehingga Tuhan menyembuhkan anaknya Yairus. Yairus minta anaknya disembuhkan saja, tetapi Tuhan memberi kebangkitan. Kalau kita mau sabar menanti waktunya Tuhan, maka apa yang menjadi harapan kita melebihi dari apa yang kita harapkan. Dan yang ketiga, apa artinya menunggu? Menunggu itu menyadarkan kita bahwa kita itu butuh Tuhan. Bagaimana seorang Abraham dan Sarah, ya, dia menunggu kehadiran seorang bayi selama 25 tahun. Ya. Dan kalau saya boleh kasih contoh tuh, tapi saya enggak ya, saya cuplik coba ya. Di dalam Lukas 1 ayat 30, 31 sampai 35. Ini adalah Maria. Bulan ini bulan Desember, sudah mendekati Natal ya. Bagaimana Maria? Tuhan kirim malaikat untuk mengatakan, kamu mendapat anugerah dari Tuhan untuk mengandung ya. Mengandung bagaimana? Dia harus menunggu. Ya. Dia belum menikah, dia menunggu, harus hamil 9 bulan nunggu. Selain itu dia juga harus merasa khawatir, gelisah dan sebagainya. Khawatir kalau ketahuan belum menikah bisa dirajam batu. Dan dia gelisah kalau enggak tunangannya itu menceraikan dia dan sebagainya. Tetapi semua ini menunjukkan bahwa menunggu itu menyadar kita butuh Tuhan. Bagaimana Yusuf ya bisa menunggu untuk bisa keluar dari penjara. Bagaimana Yakub menunggu untuk mendapatkan Rahel. Ya. Biarlah melalui firman Tuhan pagi ini kita belajar sekali lagi. Jangan suka memaksa Tuhan. Kita belajar menunggu waktunya Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah lagu, Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas.
mengatakan bahwa Tuhan tidak pernah berjanji bahwa hidup bersamanya akan lancar. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Dia akan selalu menyertai kita di dalam menghadapi hambatan hidup. Oleh karena itu, jangan menyerah saat-saat doamu belum dijawab oleh Tuhan. Menunggu tanpa marah dan mengeluh itulah kesabaran. Jika kita mau bersabar menunggu, maka Allah mampu memberikan lebih dari apa yang kita minta. Amin. Kita ulangi lagu refnya saja. Kuasamu sungguh tak terbatas. Ibadah kalian. Kami semua yang hadir pagi ini sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Kami semua pastikan Tuhan pulang dengan terus percaya bahwa Tuhan menjawab doa kami lebih sempurna, lebih banyak, lebih dari yang bisa kami bayangkan, kami pikirkan. Haleluya, haleluya. Untuk setiap pribadi, untuk setiap keluarga, kota dan negeri ini, Tuhan punya rencana yang terbaik. Haleluya, haleluya. Pertobatan yang besar terjadi. Kemuliaan Tuhan penuh atas kehidupan kami semua. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Haleluya. Indonesia dalam tangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami percaya, kami bersyukur. Demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang punya kuasa di bumi dan di surga. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati.